banyak yang bisa mendapatkan kesempatan. Tapi kalau mahal, ayo kita betulkan faktanya. Tapi ini ada beberapa yang disebutkan tadi, Prof. Silakan, berapa? Berapa yang Anda tahu jalur 1 SNBP nih? Bukan, SNBP, SNBT, Mandiri itu semua sama. Tapi ada tingkatan 1, level 1, level 2 untuk UKT. Berapa UKT tingkat 1? Tahu nggak, Mas? Tapi masalahnya posisi Prof. Stella kontradiksi dengan ajakan itu. Sangat tidak kontradiksi. Oke, nah ini klarifikasi. Saya bukan klarifikasi. Saya bertanya langsung. Saya adalah Wamen Dikti Saintek. Tanggung jawab saya nomor 1 adalah memberikan peluang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya agar setiap orang Indonesia bisa mendapatkan peluang untuk pendidikan yang paling bagus. Itu tanggung jawab saya. Apakah pendidikan itu berada di luar negeri atau pendidikan itu berada di dalam negeri, semuanya itu adalah peluang. Jadi kalau saya bahkan tidak memberitahu bagaimana caranya untuk mendapatkan peluang tersebut, saya tidak melakukan tanggung jawab saya. Kalau saya memendam sendiri apa yang kita sudah ketahui, itu berarti kita tidak bertanggung jawab untuk membuka peluang sebanyak-banyaknya. Dan kalau seandainya peluang itu juga ada di luar negeri, apakah berarti kita tidak boleh kalian itu mendapatkan peluang ke luar negeri. Sementara yang bersekolah di Amerika Serikat dari China itu 330.000 orang. Dari India banyak banget. Dari India 385.000 2024. Dari Indonesia kalian tahu berapa? 8.000. Vietnam negara jauh lebih kecil 60.000. Tapi bukan ininya, tapi seolah-olah kalau kita membuka peluang di sana kita menutup peluang di sini. Itu tidak logis. Peluang semuanya dibuka. Siapa yang bisa mendapatkan peluang itu? Semuanya. Itulah kenapa ditaruh di online. Kalau saya mau klarifikasi, waktu itu saya harus melakukan itu karena sudah ada program pemerintah di kementerian sebelumnya yang namanya persiapan prestasi. Mereka sudah dididik 1,5 tahun untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi jadi sebenarnya program itu harus dilakukan karena investasinya sudah ada. Nah, ini sedikit klarifikasi ya. Dan saya jadi harus melakukan itu. Jadi saya pikir daripada saya cuman kasih ke yang sudah dapat 1,5 tahun yang diberikan pemerintah, kenapa tidak buka untuk semua orang? Untuk mendapatkan advice waktu itu, college counselor, kalian tahu berapa harga college counselor untuk satu orang untuk ke Amerika Serikat? Itu bisa sampai $20.000. Silakan cek, saya memberikannya dengan gratis. Karena pertama itu memang sesuatu yang sudah saya harus lakukan karena sudah ada program pemerintahnya. Tetapi yang paling penting sekali kembali kepada basicnya. Tugas saya adalah menciptakan peluang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Bung Fatian, ya viral juga loh Bung Fatian. Selain Bu Stella, Prof. Stella, Bung Fatian juga viral juga soal itu. Saya sebenarnya agak kaget tadi video saya diputar ya, soalnya itu udah setahunan yang lalu. Oke. Gitu. Jadi waktu kan jejak digital nggak bisa dihapus. Betul. Makanya hati-hati kalau ngomong. Betul. Saya ingat Mas Aiman, waktu itu konteksnya adalah jadi gini. Waktu itu Prof. Stella membuat video untuk memotivasi ke luar negeri. Tapi di saat yang sama waktu itu banyak follower saya. Belasan orang. Waktu itu kalau nggak salah momennya lagi penerimaan gitu kalau nggak salah ya. Jadi banyak yang cerita ke saya, mereka itu diterima di PTN, seneng dong. PTN, oke. Jalur undangan segala macam seneng kan. Tapi ketika mereka lihat biayanya, mereka itu mau lapor ke orang tua, mau ngasih tahu, itu nggak berani. Ini PTN ya? Iya. Oke. Itu nggak berani. Karena mahal. Even PTN pun mahal. Mahal. Oke. Jadi mereka nggak berani. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pendem sendiri. Lalu kemudian. Tapi PTN kan ada jalur-jalurnya. Ini jalur yang mana nih? Jalur undangan. Undangan. Saya nggak tahu istilahnya. Kalau dulu namanya PMDK. Kalau sekarang namanya. Saya kurang tahu istilahnya SPMB or something. Saya kurang tahu. SNBP betul. Nah waktu itu jadi ini yang cerita ke saya personal ya. Beda lagi yang nulis sendiri di Twitter, di Instagram. Banyak yang curhat juga hal yang sama. Jadi di antara mereka ada yang akhirnya memilih untuk ya udah nggak ngasih tahu orang tua, dan akhirnya ya udah nggak jadi masuk, nggak jadi check in, jadi ya udah gugur begitu saja. Terus dia nggak kuliah akhirnya?
Ya saya kurang tahu endingnya seperti apa. Oke. Tapi intinya mereka paham ini orang tua saya nggak akan mampu. Jadi Walaupun PTN itu ya? Iya. Ada beberapa PTN, nggak cuma satu PTN yang disebutkan? Beberapa PTN. Oke. Kemudian ada yang mereka yang akhirnya kasih tahu orang tua, tapi akhirnya orang tua menjelaskan nggak mampu dan akhirnya ya nggak jadi kuliah kayak gitu. Jadi memang faktanya Mas Aiman, memang pendidikan sarjana itu masih sangat-sangat privilege di Indonesia gitu. Makanya waktu itu saya membuat Masih sangat mahal lah gitu, bilang aja gitu. Betul, iya. Privilege. Iya. Ya hanya orang teman-teman yang di sini, teman-teman yang bisa kuliah S1 itu privilege. Oh, iya, oke. Seperti itu. Privilege itu betul. Karena tidak banyak yang bisa mendapatkan kesempatan. Tapi kalau mahal, ayo kita betulkan faktanya. Tapi ini ada beberapa yang disebutkan tadi, Prof. Silakan, berapa? Berapa yang Anda tahu jalur 1 SNBP nih. bukan, SNBP, SNBT, Mandiri itu semua sama, tapi ada tingkatan 1, level 1, level 2 untuk UKT. Berapa UKT tingkat 1? Tahu nggak, Mas? Waktu itu konteksnya, Prof, saya memang tidak menanyakan nominal. Nah. Tapi kan gini, tapi gini. Ketika mereka mendaftar, itu kan mereka mengumpulkan dokumen-dokumen penghasilan orang tua, segala macam kan. Tapi sepertinya evaluasinya itu belum menyeluruh terhadap kemampuan per keluarga. Sehingga mungkin nominal UKT yang keluar itu belum betul-betul fair kepada setiap keluarga. Dan akhirnya mereka ditinggalkan, itu fakta ya? Iya, Oke. seperti itu. Tapi kita harus perlu tahu faktanya, agar jangan sampai, ini bukan kita soal berdebat, tapi jangan sampai ada berita yang salah sehingga adik-adik kita yang berasal dari keluarga tidak mampu, merasa mereka tidak akan mampu masuk PTN. UKT level 1, 1 semester, level 1, level 2, 1 semester itu paling tinggi 1 juta rupiah. 1 semester 6 bulan 1 ya? semester 6 bulan. Itu level 1 maksudnya untuk kategori ekonomi tertentu? Ya. Dilihat dari ya, kondisi ekonomi orang tuanya kondisi lah ya? ekonominya. Jadi itu ditentukan. Kalau misalnya tidak fair, masukkan lagi ke universitasnya apa sebenarnya yang keluarga yang tahu. Jadi ditentukan untuk PTN dari kami, pemerintah, bahwa level 1 sebenarnya 500.000, level 2 1 juta. Level 1 500.000? Ya, 1 semester. Sekitar 80 ribuan, 75 ribu per bulan kurang lebih. Ya, jadi kalau kita bilang itu masih mahal, wow. Kita lihat tapi dulu. Itu maksudnya udah semuanya kan. Ada, kalau saya nggak tahu kalau sekarang ya UKT ada mungkin ada SKS dan sebagainya. Enggak, itu sudah termasuk. Tapi semua udah termaktub. Ya, tapi ada sedikit lah. Ada sedikit lagi untuk dan ini termasuk masuk dari universitas. Ya kurang lebih 100 ribuan lah per bulan. Dan tapi jangan kita debatkan itunya. Tapi dalam jangka besar ini, pertama kita harus sungguh-sungguh melihat fakta dan angka agar, kembali lagi saya tidak mau bukan perdebatannya, tetapi jangan sampai mereka yang sebenarnya bisa masuk ke PTN, mereka tidak mencobanya hanya karena ada salah prasangka bahwa jika kalian berasal dari keluarga yang tidak mampu, kalian tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu tidak benar. Maksud saya ingin tanya kepada Prof. Artinya gini, semua golongan masyarakat ya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, ini kita bicara PTN karena kalau swasta kan di luar ya. Ketika masuk ke PTN perguruan tinggi negeri, maka semuanya pasti punya hak dan pemerintah akan membantu. Boleh nggak saya katakan itu? Hak tentu saja punya, dan bantuan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi bawah itu juga ada. Tahun ini kita memberikan 14,9 triliun rupiah hanya bagi yang namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. 14,9 triliun rupiah. Jadi tentu saja itu bantuan, dan hak setiap orang mendapatkan bantuan jika mereka memerlukan, ya. Tetapi kita tidak bisa, tentu saja ketentuan apakah diterima di universitas itu dikembalikan kepada universitasnya. Universitasnya yang memutuskan bahwa cukupkah prestasi anak tersebut untuk mendapatkannya. Biar saya klarifikasi aja, Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tangan untuk Prof. Stella. Sekarang saya ke Prof. Iksan. Prof. Iksan kampusnya banyak nih, ya, dari UI pernah, UNER pernah, UPN pernah. Silakan Prof. Iksan. Soal kuliah, generasi, dan masa depan Indonesia.
Baik, Iman. Terima kasih. Dalam klasifikasi data terakhir yang saya punya, orang Indonesia rata-rata di bawah pendidikan lulusan SMA 53,7%. OECD ini saya baca menunjukkan Indonesia berada di peringkat berapa dalam pendidikan. Ada di peringkat ke-44. Peringkat pertama Kanada, Irlandia, Korea Selatan, Luxembourg, Inggris, Australia, Swedia, dan tadi yang dibangga-banggakan Amerika, peringkat 8. Saya lalu masuk ke dalam pemahaman apa yang disebut dengan inovasi. Inovasi dalam pemahaman yang baru adalah satu pemikiran yang melahirkan pembaruan yang disebut juga dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai discovery. Temuan melakukan pembaharuan. Contoh yang paling mutakhir adalah IT, digital, dia inovasi. Misalnya pertarungan inovasi terakhir, pertarungan antara Cina dengan Amerika. Dari NM4 ke NM7, Cina sekarang melarang penggunaan NM7 untuk seluruh AI-nya di Cina. Karena mereka sudah menggunakan NM10. Karena inovasi. Kenapa? Karena Cina ditekan habis-habisan oleh Amerika dalam Chip Act. Mereka melakukan sendiri. Tapi kalau membacanya cuma pada level itu, kita terheran-heran begitu hebat Cina melangkah. Mestinya kita mundur ke belakang. Tadi saya sebut sama teman-teman iNews. Ternyata karena pada tahun 92, Cina sudah menyatakan, silakan Jazirah Arab menguasai minyak. Cina akan menguasai rare earth. Itu tahun 92. Silakan Timur Tengah menguasai minyak. Oh, iya. Tapi China akan menguasai rare earth. Rare earth itu tanah jarang. Tanah jarang. Boleh jelasin nggak tanah jarang? Karena nggak semua orang tahu nih. Tanah jarang itu salah satu bahan yang penting untuk membuat chip, untuk membuat pesawat F-35, untuk membuat kapal selam, untuk membuat drone. Semikonduktor lah itu Komponen ya. penting. Kalau dalam kajian saya bahkan dia bisa distrukturkan untuk barang-barang terakhir yang paling berharga dalam industri yang paling luar biasa. Dan sekarang semuanya pakai itu semua. Semua pakai itu. Dan ketika Amerika mencoba bangun inovasi dengan Australia, Cina senyum sinis. Silakan Anda bangun kerjasama dengan Australia. Kami sudah mencapai teknologi yang jauh lebih tinggi. That's inovasi. Itu inovasi. Tapi sekarang mari kita tanya, apa yang bisa kita inovasikan dalam hidup? Buku saya bercerita tentang bagaimana digital pada bangsa terbelah dan pada prahara bangsa. Itu mencoba menstrukturkan struktur keilmuan. Ada nilai, ada kebijakan, ada strategi, ada fungsi, ada teknologi atau instrumentasi. Inovasi hanya bisa dilakukan pada level tadi, strategi, sedikit kepada kebijakan, tapi turun ke bawah. Strategi, fungsi, dan instrumentasi. Karena strukturnya dia punya kesesuaian, dia punya koherensi, dia punya koreferensi. Jadi artinya ketika sebuah inovasi mau dikerjakan, dia hanya dalam rangka satu hal. Mempermudah orang hidup. Ketika masuk dunia IT, kata kuncinya 4. Dia harus mempercepat, dia harus mempermudah, dia harus memperluas, dia harus aman dan nyaman penggunaannya. Walaupun kemudian ternyata di belakangnya punya perspektifnya sangat berbeda dalam. Saya terus terang melakukan kajian, tadi saya kasih lihat juga pada Harel. Bagaimana pertarungan AI misalnya ketika masuk ke dalam kajian tentang Amerika dengan Cina. Sampai muncul misalnya pertanyaan, kenapa masyarakat dunia sekarang diklasifikasikan dalam struktur baby boomers, milenial, X, Y, Z. Kemana arahnya? Dan kenapa di belakang itu muncul pertarungan tentang saham? Dan kenapa kemudian ribut antara Mark Zuckerberg misalnya dengan Peter Thiel, dengan Jeff Bezos, dengan penguasa teknologi lain dan dengan Nvidia misalnya. Menarik kalau dikaji di sini. Dan sementara, saya maaf harus saya bilang, saya bilang, saya nggak ngelihat teman-teman saya di Indonesia sibuk. Kalau saya ikutin sebuah pertarungan MIT sama Harvard misalnya, per hari ini misalnya, mereka sudah sibuk dalam pertarungan wired for words. Wired for words itu berarti bicara tentang bagaimana menggunakan kemampuan bahasa dalam struktur strategi, fungsi, dan instrumentasi diaplikasikan dalam digital dalam rangka penggunaan kehidupan manusia menjadi jauh lebih baik. Yang ujungnya adalah pemaknaan. Pemaknaan akan kehidupan. Dan ketika we talking about the innovation, you are the tools.
yang dalam rangka memperbaiki kemudahan. Tapi dia tidak boleh lepas dari nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Itulah kemudian bisa kita lihat bagaimana Trump akhirnya dengan enak dimaki-maki sebagai otoritarisme. Dimaki-maki sebagai pedofil. Dimaki-maki sebagai koruptor. Habis. Dibuka gelar. Indonesia misalnya ketika kita masuk di situ, kita nggak bisa lagi ngelihat misalnya katakan kemarin kalau kita ambil dalam situasi yang terakhir ini. Dari mulai yang namanya Indonesia Biru, Garuda Biru, demokrasi mati. Lalu muncul lagi yang namanya terakhir, Agustus Kelabu. Muncul lagi cerita tentang bagaimana, nggak usah ribut soal WUS, saya ambil alih. Coba kita lihat dalam kerangka inovasi teknologi. Kita lihat dalam rangka inovasi kebijakan. Kira-kira seperti apa cara berpikirnya? Apakah sama kita memandang persoalan antara inovasi yang sedang dibutuhkan oleh perguruan tinggi dan teman-teman dengan yang namanya pemerintahan? Kalau tadi contohnya adalah Cina, contohnya adalah Vietnam, contohnya tadi yang disebut negara-negara pendidikan, maka mereka punya kesadaran penting tentang penghargaan, tadi disebut oleh Stella sebagai ekosistem, tentang penghargaan terhadap ekosistem intelektual. Indonesia buruk terhadap penghargaan intelektualitas. Saya tidak relate dengan orang-orang yang bimbingan susah. Malah saya ditanya-tanyain, kamu kapan ke rumah saya? Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Cuaca berubah-ubah,